di bawah piston. Ini kalau tadi langkah isap dan kompresi. Oke ya. Kondisi di bawah piston. Di sini yang perlu kamu perhatikan, di sini kondisi di bawah piston. Ini piston ya, ataupun canting bahasa bengkelnya. Yang kamu perhatikan di sini. Kondisi di bawah piston. Sewaktu piston bergerak ke atas ataupun menuju titik mati atas. Sewaktu piston bergerak menuju titik mati atas, dari titik mati bawah ke titik mati atas. Ini berjalan ya, berputar. Di sini putarannya ke sini ya, ke arah kanan. Nah, jadi dari titik mati bawah di sini ke titik mati atas. Ini titik mati atas ini. Ini titik mati bawahnya, bagian sini ataupun di bawahnya, pokoknya ini TMA, titik mati atas. Ini TMB, seperti itu. Ruang engkol ya, atau crankcase. Ruang engkol atau crankcase di sini. Mungkin kamu nanti lebih pahamnya ya kalau kalian sudah ada buku paketnya ya. Itu kamu lihat di sini adalah halaman 4 dan 5 ya. Di situ sangat jelas karena di sini kita luring ya, jadi nggak bisa kita tetap muka sekaligus kurang enak seperti itu, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar. Sewaktu piston bergerak ya menuju titik mati atas, dari bawah naik ke atas. Di sini kamu lihat, di sini ada yang namanya bahan bakar masuk ya. Ruang engkol ya, di sini dijelaskan. Ruang engkol atau crankcase membesar, yang artinya membesar ini bukan ruangan yang besar, tetapi vakum ya, sehingga bahan bakar ya di sini akan masuk dari karburator ya, akan tersedot masuk. Membesar ya, dan menjadi hampa atau vakum ya, di sini vakum karena ini pistonnya bergerak ke atas, vakum. Lubang pemasukan ya, lubang pemasukan terbuka ya, dengan perbedaan tekanan ini, maka udara luar dapat mengalir dan mengalir dan bercampur dengan bahan bakar di karburator. Di sini ya, di karburator. Di sini akan masuk ke sini karena ini ruangnya hampa, vakum, masuk ke sini. Bahan bakar dikompresikan di sini. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol. Nah, sudah jelaskan masuk ke ruang engkol. Di sini perhatikan ada gambar panah titik 3, gambar panah 3 ini. Yang selanjutnya masuk ke ruang engkol. Langkah ini yang disebut langkah isap atau pengisian ruang engkol. Nah, di sini sudah dijelaskan ya bahwa di sini langkah kondisi di bawah piston, maka di sini pemasukan. Nah, tadi disebutkan bahwa kondisi kompresi pertama itu pendahuluan ya di dalam bak mesin di sini. Jelas ya, paham kira-kira? Kalau kurang paham nanti bisa dibuka lagi bukunya ya, kemudian kamu pelajari, kemudian kamu tanyakan nanti seandainya kalau belum jelas. Ini tadi yang tanda kondisi di bawah piston ya. Kemudian ya kondisi di atas piston. Nih yang kedua, kondisi di atas piston. Nah, kamu perhatikan yang bagian sini. Ya. Bagian sini, kamu perhatikan. Kondisi di atas piston. Ini piston ya di sini. Lubang pemasukan ataupun di sisi lain ya, lubang pemasukan dan lubang pembuangan tertutup.
Di sini lubang pemasukan ya, kemudian lubang pengeluaran, ini gas buang tertutup oleh piston tadi di sini ya, tertutup oleh piston sehingga terjadi proses langkah kompresi. Nah di sini karena ini bergerak terus ke atas ya, maka bahan bakar udara campuran bahan bakar yang sudah ada ya di atas piston ini dikompresikan, dimampatkan ya. Jadi tekanannya naik karena ini bergerak terus ya, ini udara bahan bakarnya dimampatkan di sini sehingga terjadi proses langkah kompresi dengan gerakan piston yang terus ke atas. Sudah saya jelaskan tadi, karena ini terdorong terus ke atas ya, maka di sini kompresi tinggi ataupun mendesak ke atas ya. Dengan gerakan piston yang terus ke atas mendesak gas baru ya, yang sudah masuk sebelumnya, maksudnya yang sebelum ini kan di atas sudah ada duluan ya, karena setiap kali gerakan di sini terisi terus ya. Membuat suhu dan tekanan gas meningkat beberapa derajat ya, beberapa derajat sebelum titik mati atas. Sebelum titik mati atas, beberapa derajat sebelum titik mati atas. Contohnya seperti ini, kalau misalnya di sini titik mati atasnya di sini ya, nah di sini, maka di sini ada beberapa derajat, mungkin 1 derajat lah ya, 1 derajat sebelum titik mati atas. Busi ya di sini mulai memercikan api. Di sini sudah naik serut ya sampai ke sini. Sebelum titik mati atas, beberapa derajat sebelum titik mati atas, busi akan memercikan api ya. Di sini ya, beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan melentikan bunga api ya, sama melentikan bunga api atau memercikan bunga api sama ya. Dan mulailah campuran gas tadi ya, yang sudah dimampatkan ini terbakar oleh busi karena ada loncatan bunga api. Jadi di sini apa namanya terjadi ya, ketika piston ini bergerak sampai titik mati atas, maka ketika sampai ini belum mencapai titik mati atas, busi melentikan bunga api. Nah terus bergerak sampai titik mati atas, kemudian disinilah terjadi yang namanya pembakaran. Nah, karena pembakaran inilah ya, maka yang terjadi lagi adalah langkah